Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ica Alena Tantri, NPM 200102107 akan mempresentasikan tentang demokrasi. Dalam parameter demokrasi pada suatu negara dapat dilihat dengan adanya partisipasi dalam pembuatan keputusan, distribusi pendapat secara adil, kesempatan memperoleh pendidik, ketersediaan dan keterbukaan informasi, kebebasan individu, semangat kerjasama. Sedangkan menurut Frank Magnus, parameter negara demokrasi yaitu negara terikat pada hukum, kontrol efektif terhadap pemerintahan oleh rakyat, pemilu yang bebas, dan prinsip mayoritas. Yang kedua yaitu perkembangan demokrasi di Indonesia. Perkembangan demokrasi di Indonesia ini terbagi jadi 4 periode. Yang pertama yaitu periode 1945 sampai 1959. Masa demokrasi parlementer yang menonjolkan demokrasi parlemen serta partai-partai. Pada masa ini kelemahan demokrasi parlementer memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Akibatnya persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan. Yang kedua yaitu periode 1966 sampai 1965. Masa demokrasi terpimpin yang di dalamnya banyak aspek tentang menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan beberapa aspek dari demokrasi rakyat. Masa ini ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis, dan peran ABRI serta unsur sosial politik semakin meluas. Yang ketiga yaitu periode 1966 sampai 1998. Masa demokrasi Pancasila era Orde Baru yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 yang ketetapannya MPRS atau MPR dalam rangka meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yaitu terjadi di masa demokrasi terpimpin. Namun dalam perkembangannya, peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Melihat praktek demokrasi presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain, nama Pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politik penguasaan saat itu. Sebab kenyataannya yang dilaksanakan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Periode 1999 sampai sekarang, yaitu masa di mana demokrasi Pancasila era reformasi dengan berangkat pada kekuatan multipartai yang berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan multipartai, yang berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan antara lembaga negara, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pada masa ini peran partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Jikalau esensi demokrasi adalah kekuasaan di tangan rakyat, maka praktek demokrasi tatkala pemilu memang demikian. Namun dalam pelaksanaannya setelah pemilu banyak kebijakan tidak berdasarkan pada kepentingan rakyat, melainkan lebih ke arah pembagian kekuasaan antara presiden dan politik dan DPR. Dengan lain perkataan, model demokrasi era reformasi dewasa ini kurang mendasarkan pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menjelaskan tentang Islam dan demokrasi. Islam sendiri yang berarti yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan untuk menyerahkan diri kepada Allah dengan mematuhi aturannya untuk menciptakan kehidupan yang damai, aman, dan sejahtera lahir batin. Ajaran itu didukung oleh 5 tiang penyangga bernama Arkanul Islam atau Rukun Islam, yaitu syahadat, sholat, zakat, saum, dan haji bila mampu. Pendapat para ulama tentang demokrasi sendiri yaitu begitu banyak pendapat yang dinyatakan bahwa para ulama mengenai demokrasi baik yang membolehkan atau menolak. Di antaranya yaitu yang pertama yaitu menyatakan bahwa dalam demokrasi itu ada sejumlah prinsip yang menjadi standar baku. Yang pertama, kebebasan berbicara setiap warga negara, pelaksanaan pemilu untuk menilai pemerintahan,
Yang ketiga, kekuasaan dipegang oleh kekuasaan mayoritas tanpa mengabaikan minoritas. Peranan partai politik yang sangat penting sebagai wadah aspirasi politik rakyat. Yang selanjutnya yaitu pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang selanjutnya supremasi hukum, atau semua harus tunduk pada hukum. Dan yang terakhir yaitu semua individu bebas melakukan apa saja tanpa boleh dibelenggu, yaitu contohnya Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dari lebihnya saya mohon maaf. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.